Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan nama saya Astiani kelas E dengan NPM 24106305006 Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Indonesia Nusa Karawang. Pada video ini, saya akan mempresentasikan poster penelitian yang berjudul Analisis Komponen Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Kabupaten Sukabumi tahun 2025 menggunakan pendekatan machine learning dan data analytics. Setelah itu, saya juga akan memberikan tutorial pengolahan data menggunakan RStudio, mulai dari membaca data, visualisasi, hingga normalisasi. Langsung saja ke pemaparan poster. Di sini ada kata kunci, indeks pembangunan manusia, data analitis, machine learning, regresi linear, analisis kuantitatif. Kemudian, di sini membahas latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, kesimpulan, dan implikasi. Ini juga sudah dicantumkan gambar plot RStudio. Ada 3 gambar dengan plot yang berbeda-beda. Untuk yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Indeks pembangunan manusia atau IPM adalah indikator penting untuk menilai kualitas hidup masyarakat. Kabupaten Sukabumi memiliki dinamika perkembangan sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan data analitis dan machine learning untuk menganalisis komponen penyusun IPM tahun 2025. Kemudian, tujuan penelitian. Tujuannya ada 3, yaitu yang pertama, untuk mengidentifikasi komponen utama penyusun IPM Kabupaten Sukabumi. Yang kedua, menganalisis hubungan antar variabel pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Yang ketiga, membangun model prediksi sederhana menggunakan regresi linear. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Di sini pendekatan penelitiannya menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Kemudian metode penelitian, metode asosiasional atau korelasional karena menilai hubungan antar variabel penyusun IPM. Kemudian variabel penelitiannya di sini terlihat pada tabel. Variabelnya yang pertama ada umur harapan hidup atau UHK, jenisnya independen, skala pengukurannya rasio, kemudian harapan lama sekolah atau HLS, jenisnya independen, skala pengukuran rasio juga. Kemudian ada rata lama sekolah, pengeluaran per kapita, indeks pembangunan manusia dengan jenisnya dependent, dan skala pengukurannya rasio. Nah, di sini ada teknik pengumpulan data. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Sumbernya komponen IPM Kabupaten Sukabumi 2025. Dan tercantum di sini tautannya https://bps.go.id. Kemudian teknik analisis data machine learning. Model yang digunakan yaitu regresi linear sederhana. Tujuannya untuk melihat kontribusi setiap komponen terhadap nilai IPM. Rumus umum regresi linear yaitu seperti ini. Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah beta 3 X3 ditambah beta 4 X4 ditambah sigma. Asumsi model, hubungan linear antar variabel, residual berdistribusi normal, tidak ada multikolinearitas ekstrim, dan homoskedastisitas.
Selanjutnya yaitu di sini bar chart menunjukkan bahwa UHH 75,12 dan IPM total 71,13 menjadi komponen tertinggi. Rata-rata lama sekolah yaitu 7,63 dan pengeluaran per kapita 10,24 adalah komponen terendah. Nah, dari sini terlihat ketimpangan antar sektor, terutama pendidikan dan daya beli. Di sini gambar plotnya bentuknya seperti ini. Komponen indeks pembangunan Kabupaten Sukabumi tahun 2020. Yang kedua yaitu mengenai histogram nilai. Baran nilai tidak merata, dua komponen sangat tinggi, tiga lainnya rendah hingga sedang, menandakan kontribusi komponen IPM belum seimbang. Histogramnya seperti ini. Kemudian yang ketiga, normalisasi Z-score. UHH dan IPM memiliki S dan pengeluaran memiliki skor negatif. Kesehatan paling kuat berkontribusi, pendidikan dan ekonomi masih tertinggal. PM Sukabumi 2025 masih didominasi sektor kesehatan. Sektor pendidikan terutama RLS dan daya beli perlu diperkuat untuk meningkatkan IPM secara menyeluruh. Plotnya seperti ini. Selanjutnya ada kesimpulan dan implikasi. Jadi, kesimpulannya yaitu komponen pendidikan, KLS dan RLS masih terendah sehingga menjadi fokus utama peningkatan untuk mendorong naiknya IPM Kabupaten Sukabumi. Implikasinya yaitu perlu peningkatan akses dan kualitas pendidikan serta pemanfaatan analisis data untuk perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Selanjutnya, pembahasan RStudio. Yang pertama, kita ketik library RedR, kemudian library TD-Force, library ggplot 2, library TDR, dan library Caret. Setelah itu kita imporkan dataset yang berupa CSV, kemudian kita salin datanya dan juga diimport, kemudian view data IPM. Setelah itu kita run dari yang pertama dari library Recard. Nah, data IPM-nya seperti ini. Umur harapan hidup 75,12, harapan lama sekolah 12,4, rata-rata lama sekolah 7,63, pengeluaran per kapita 10,24, indeks pembangunan manusia 7. Jadi langkah yang pertama yaitu kita membaca data menggunakan CSV. Kemudian yang kedua itu membersihkan data. Saya membuat data bersih yang hanya berisi komponen IPM, indeks pembangunan manusia. Jadi penulisannya _IPM_in karena dari datanya
Lalu view data IPM Clean. Nah, terlihat datanya seperti ini. Ada 5 komponen dan juga 5 data. Yang ketiga yaitu visualisasi bar chart. Bar chartnya sudah terlihat di plot ini. Saya zoom. Nah, ini judulnya harapan lama sekolah, kemudian indeks pembangunan manusia, kemudian pengeluaran per kapita, rata-rata lama sekolah, umur harapan hidup. Sudah terlihat plotnya seperti itu. Kemudian mengubah data ke format long. Dari data long kita run sampai ke view data long. Ini datanya. Kemudian yang kelima kita membuat histogram nilai IPM. Ini sekarang sampai ke view data. Ini seperti ini komponen. Yang pertama umur harapan hidup, nilainya 1,15 seterusnya. Selanjutnya yang kedua itu harapan lama sekolah atau HLS. Nilainya itu 0,6. Kemudian yang ketiga rata-rata lama sekolah 0,7. Yang keempat pengeluaran per kapita 0,724. Yang kelima indeks pembangunan manusia nilainya 1,0355. Selanjutnya kita ke langkah yang berikutnya, plot nilai normal. Kita ketikkan di plot data 0, AS, X sama dengan komponen, Y sama dengan nilai, kemudian diompoin, IG-nya sama dengan 3, color-nya merah, kemudian geom lain, group sama dengan 1, plus X, ditambahkan title-nya plot nilai IPM, setelah normalisasi. Dan X itu yaitu komponen, Y-nya nilai aktivitas, kemudian time minimal, time axis, XX sama dengan elemen X, angle sama dengan 45, 14 sama dengan 1. Getaran dan keluar plotnya seperti ini. Harapan lama penjelasan mengenai poster analisis IPM atau Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Sukabumi tahun 2025 dan juga tutorial pengolahan data menggunakan RStudio. Terima kasih.